tentang ya tentunya ayat-ayat Allah. Masya Allah, sampai termasuk kepala sukunya juga yang tadinya itu sudah gigi ini terus rapet gitu ya, kerut-kerut atau sudah pegang ini karena apa? Karena mendapatkan laporan yang sepihak dari orang yang membenci Islam. Nah, terus kemudian pada akhirnya senjata mereka diletakkan. Ya. Setelah senjatanya diletakkan, terus kemudian terjadilah, kalau sekarang ya bisa jadi terjadilah diskusi. Setelah itu ternyata Allah memberikan hidayah kepada kepala sukunya. Ya. Karena dipilih jadi kepala suku kan orang yang cerdas juga. Jadi pemimpin kok goblok orang mungkin. Ya. Pemimpin jadi orang yang cerdas, sehingga apa? Yang terjadi di situ bisa menerima karena memang masuk akal dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Memerintahkan kepada semua kabilahnya untuk mengikuti agama Mus'ab bin Umair. Masya Allah, ya. Nah semacam itu sehingga insya Allah Rasulullah ini mendapatkan berita bahwasanya perkembangan Islam di sana cukup maju. Lantas kemudian Rasulullah memerintahkan kaum muslimin yang lainnya untuk hijrah demi menyelamatkan agamanya. Dan hijrahlah. Lantas kemudian pada tahun, insya Allah di sana pada tahun 6 Hijriah, maka Rasulullah melakukan mau haji ataupun umroh, ya, mau haji, insya Allah ya. Nah itu diikuti oleh beberapa laki-laki dari kalangan kaum muslimin, sehingga tertahanlah di Hudaybiyah oleh kaum musyrikin Quraisy, nggak boleh masuk, nggak boleh masuk, sehingga ada perjanjian, ya disebut perjanjian Hudaybiyah. Nah salah satunya tidak ada peperangan antara Islam dan orang-orang musyrik Mekah, karena sebelum itu sudah terjadi peperangan. Islam kaum muslimin Nabi Muhammad setelah hijrah di Madinah ternyata apa? Di peristiwa pertama adalah terjadinya perang Badar, ya perang Badar. Kaum muslimin nggak siap, gambarnya apa? Memang mereka belum pasukan, bukan pasukan. Hanya kalau pasukan kan yang terorganisir, terlatih dan lain sebagainya, bersenjata memang layaknya pasukan. Ini sekitar 313 orang menghadapi pasukan kafir Quraisy Mekah ini dan sekutunya kurang lebih 1000 orang. Nah, ya, 1000 orang. Tetapi dengan izin Allah, maka yang 1000 orang tersebut bisa dikalahkan. Nah, sehingga kaum muslimin mempunyai tawanan yang banyak. Terus kemudian terjadi juga perang Uhud. Kemudian terjadi juga perang Khandaq atau perang Parit dan lain sebagainya. Maka ternyata keberadaan kaum muslim itu semakin besar, ya, sehingga terbentuklah pasukan-pasukan Islam. Dan akhirnya pada tahun 6 Hijriah mau melakukan haji ataupun umrah di sana terhalang, tidak diperbolehkan. Nah, terus kemudian terjadi ada apa ini istilahnya? Ada perjanjian di antaranya yang memuat bahwasanya tidak ada peperangan selama sekian tahun, ya, entah 10 tahun atau berapa itu ya, saya lupa. Terus kemudian setelah itu apa ini? Jadi semua misalkan bebas untuk berdakwah. Ya. Jadi kaum muslimin misalkan mengajak siapa saja bebas. Ya. Terus kemudian ada persyaratan yang lain, kalau sampai ada orang Mekah kemudian pergi Madinah untuk masuk Islam harus dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau ada orang Madinah masuk ke Mekah ingin bergabung dengan kaum musyrikin Mekah, dipersilahkan. Ya. Kira adil perang ngoten niku. Boten. Tapi Rasulullah menyetujui. Iya. Ya. Loh. Terus kemudian sampai yang lainnya rada ya opo sih ya gitu ya. Tapi Rasulullah menyetujui. Nah, semacam itu. Ternyata apa? Setelah 6 Hijriah, terus kemudian ternyata di sana terjadi satu penyerangan kepada kabilah yang kabilah itu berkoalisi atau apa namanya, ya, yang dia menggabungkan diri dengan kaum muslimin, diserang oleh kabilah yang lain yang masih bergabung dengan kelompok Quraisy, kafir Quraisy. Sehingga terus kemudian kaum Quraisy
membantu sekutunya untuk nyerang muslimin, padahal ini di dalam perjanjian tidak ada peperangan. Dan disinilah mereka telah mengkhianati perjanjian, sehingga perjanjian itu akhirnya batal. Nah, setelah batal, dengan jeda kurang lebih 2 tahun saja setelah 6 Hijriah, Rasulullah SAW bersama 10.000 kaum muslimin menuju ke Mekah, ya, untuk menunaikan ibadah. Dan ternyata pada waktu itu kaum musyrikin Mekah itu mereka angkat tangan, tidak ada perlawanan sama sekali, karena melihat pasukan Rasulullah sudah begitu besarnya, sampai pada akhirnya kaum muslimin masuk Mekah dan tidak ada perlawanan sama sekali, ya. Nah, terus kemudian di sana sesuai dengan diturunkan surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, semacam itu. Apabila pertolongan Allah dan kemenangan itu sudah tiba, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ya, dan kamu lihat ya Rasulullah, manusia nanti akan berbondong-bondong masuk Islam, masuk agama Allah ini. Kalau sudah begitu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kalau sudah semacam itu, maka diperintah oleh Allah fasabbih, maka bertasbihlah bihamdi, dengan memuji rabbika Tuhan kamu, wastaghfirhu, dan memintalah ampun kepadanya. Mendapatkan kemenangan kalau Islam itu buatan terus kemudian jogetan, ya, royalan atau pesta-pestaan, melean, malam suntuk atau karnavalan, tidak. Mendapatkan kemenangan gemilang, Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka disuruh bertasbih, bertahmid, dan kemudian beristighfar. Masya Allah. Oleh kemenangan malah banyak-banyak minta ampun pada Allah, ya, supaya tidak sampai riya, tidak sampai menyombongkan diri. Nah, setelah itu, maka pada tahun 8 Hijriah ini Rasulullah terus membersihkan Mekah. Salah satunya diantaranya patung-patung, arca-arca yang melilingi Ka'bah itu tidak kurang dari 360 patung, ya. Ka'bah yang sebesar itu, kurang lebih Ka'bah ini pinter meter sih, 5 kurang lebih 5 meteran, ya, 5 kali 6 meter atau berapa itu, atau 4 kali 5 itu dikelilingi oleh patung-patung yang jumlahnya tidak kurang dari 360 patung. Wah, itu Tuhan-Tuhan mereka. Terus kemudian akhirnya apa? Sama Rasulullah digantoli, ya. Tongkatnya Rasulullah, tongkat kayak gagangnya payung dibalik, gitu nih. Nah, pegangan terus kemudian dicekel baliknya. Kemudian patung-patung berhala-berhala digantoli, geruduk dihancurkan di sana, sehingga Ka'bah bersih dari patung-patung tersebut, ya. Nah, di sana siapa yang masuk masjid aman, siapa yang masuk rumah aman, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Nah, sehingga kaum waktu itu orang-orang Mekah yang mereka ketakutan karena apa? Dulu mereka memerangi Nabi, sekarang mereka harus menghadapi risiko akan dieksekusi misalkan. Ternyata tidak, ya. Ternyata Rasulullah memberikan jaminan keamanan kalau mereka mau masuk rumah, masuk Masjidil Haram, atau masuk rumahnya Abu Sufyan, ya, dan lain sebagainya. Sehingga kok kaum muslimin orang-orang Mekah waktu itu mereka sangat bersyukur, sehingga apa? Pada waktu itu mereka berbondong-bondong menyatakan diri masuk Islam. Nah, peristiwanya sama seperti itu. Lantas kemudian pada waktu itu juga baru beberapa hari Rasulullah itu ada di Mekah, mendapatkan berita bahwasanya akan diserang oleh berapa itu suku, siapa ya sukunya itu, akan diserang oleh suku, lupa saya namanya itu, ya. Nah, itu Rasulullah pada akhirnya setelah mendapatkan berita semacam itu, kita jangan sampai diserang, Mekah jangan sampai diserang. Akhirnya Rasulullah kerahkan untuk pergi ke daerah Hunain.
10.000 pasukan langsung diikuti dengan 2.000 pasukan dari Mekah yang baru masuk Islam, gitu ya, langsung ikut. Nah, pasukan Romawi. Nah, langsung ikut. Terus kemudian setelah itu terjadilah di Hunain. Nah, di Hunain waktu itu, ternyata di sana ada gunung. Terus kemudian di antara gunung itu ada jalan, sehingga ada jalan yang menyempit, ya, gunungnya semakin menyempit sehingga ada jalan menyempit. Ternyata musuh tadi itu sudah mempersiapkan diri, mereka ada di atas gunung, di balik-balik batu. Ketika nanti rombongan atau pasukan yang akan datang, pasukan muslim akan datang, akan mereka lempari dan mereka batu gede-gede dijogili, ya. Terus kemudian batu itu akan berjatuhan untuk menimpa kepada mereka. Nah, itu terjadi seperti itu. Lantas kemudian pada waktu kondisi yang sedemikian rupa ini, maka kaum muslimin yang awalnya masuk Mekah saja nggak ada perlawanan 10.000, apalagi ditambah pasukan dari Mekah 2.000 menjadi 12.000, wis koyok-koyok wis mesti menangi. Nah, inilah pasukan besar terus kemudian mengandalkan kebanyakan jumlah, itu terkadang akhirnya ada rasa ria, ya, nyombongkan diri, ya, semacam itu, ya, mesti menangi dan sebagainya. Mereka lupa kepada Allah, tidak meminta pertolongan Allah, ya. Karena tidak meminta pertolongan Allah, Allah biarkan, gitu ya. Allah biarkan, sehingga apa? Yang terjadi ketika mereka rame-rame masuk itu, ternyata masuk pada jebakan yang musuh. Sehingga apa? Ketika mereka sudah masuk pada jalan yang menyempit, dihujani dengan batuan, dilemparkan juga anak-anak panah. Nah, sehingga kaum muslimin waktu itu kocar kacir gak karu-karuan, ya. Karena tidak siap. Lah apa sih diperangi di ngarepe gak ono musuh, tapi musuhnya ternyata ada di atas, melempari dengan batu-batu dan lain sebagainya. Ya, walhasil kaum muslimin kocar kacir dan mereka melarikan diri atau lari tunggang langgang, sehingga Rasulullah tampil. Ya, Rasulullah tampil memanggil kaum muslimin supaya berkumpul. Kalau kalian tidak mau berperang bersama Rasulullah, saya akan berperang sendirian. Nah, akhirnya satu persatu, ya, mereka datang kepada Rasulullah, sehingga terbentuklah formasi pasukan lagi, diatur sayap kanan, sayap kiri dan lain sebagainya, sehingga mereka kaum muslimin dengan arahan Rasulullah SAW akhirnya bisa menyerang mereka dan menguasai medan pertempuran pada waktu itu, sehingga musuh ini terkalahkan karena saking besarnya jumlah kaum muslimin yang mereka serempak untuk menyerangnya. Nah, sehingga pada waktu itu mendapatkan harta rampasan perang. Napa jenenge rampasan perang itu? Ghanimah, ya. Jadi mendapatkan harta rampasan perang itu cukup besar, cukup banyak. Itu diantaranya apa? Itu mendapatkan rampasan perang unta itu sebanyak 24.000 ekor unta. Untane 24.000 ekor unta. Kalau ini misalkan satu ekor unta itu dinilai 25 juta. Penak ini hitung-hitungannya 20 juta. Ya, berarti sudah berapa? Kalau nilainya kan sangat besar, ya. Misalkan semacam. Terus kemudian kambing sebanyak 40.000 kambing, Masya Allah, ya. Terus kemudian ada juga berupa perhiasan, yaitu perak sebanyak 4.000 uqiyah, ya. 4.000 uqiyah perak. Nah, satu uqiyah itu sama dengan 213 gram. Pun sampai pengen ngitung-hitungan dewi, ya, kira-kira berapa jumlahnya. Nah, belum lagi termasuk tawanan perang 6.000 orang. Kebanyakannya adalah para wanita dan anak-anak. Karena waktu itu
musuh itu membawa seluruh keluarga dan hartanya. Ya. Dimaksudkan supaya anak-anak mereka nantinya mewarisi keberanian bapak-bapak mereka. Istri dibawa juga untuk apa? Untuk menjadikan motivasi, ya. Atau seorang yang pasukan ketika mereka berperang supaya sungguh-sungguh, karena kalau tidak nanti istri-istri mereka akan menjadi budak, anak-anak mereka akan menjadi budak, harta benda mereka, ternak-ternak mereka semuanya akan hilang dari mereka, sehingga mereka betul-betul bersemangat ketika berperang ini. Gebrakan pertama mereka menang, tapi pada akhirnya mereka terkalahkan, sehingga pasukan yang besar itu mereka terkalahkan, mereka lari tunggang langgang, sehingga apa? Yang menjadi tawanan saja 6.000 orang. Nah, ya, 6.000 orang. Nah, pada akhirnya setelah terjadi yang sedemikian itu, maka Rasulullah SAW membagi-bagi. Ya, sebelumnya ini termasuk musuh tadi yang sudah lari jauh meninggalkan itu, akhirnya mereka sepakat untuk mendatangi Rasulullah dengan perwakilan yang menyatakan bahwasanya supaya Rasulullah membebaskan semua tawanan termasuk wanita dan anak-anak, dan membiarkan harta benda mereka dikuasai oleh Rasulullah. Sehingga sepakat. Akhirnya apa? Semua tawanan perang 6.000 orang tadi dikembalikan pada mereka, dan mereka tidak akan berani lagi untuk memusuhi Islam dan muslimin. Nah, sehingga tinggal harta benda. Itu ya, tinggal harta benda. Nah, sehingga ini kita kembali kepada hadisnya. Qala lamma kana yaum Hunain. Itu terjadi ketika terjadi perang Hunain. Lantas kemudian setelah perang selesai, dikumpulkanlah harta ghanimah, atau dikumpulkanlah harta rampasan perang, sehingga setelah itu Rasulullah membaginya. Asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismati, ya. Rasulullah SAW pada akhirnya memberikan kepada beberapa orang fil qismati, dalam pembagian. Artinya apa? Ya, Rasulullah mendahulukan mereka. Ya, mendahulukan beberapa orang atau tokoh di antara manusia, yaitu Fa'atol Aqra'a ibni Habis. Rasulullah memberikan kepada Aqra' bin Habis, pada satu orang ini, yaitu mi'atan minal ibil, diberi 100 ekor unta. Ya, ini Aqra' ini termasuk pembesar Quraisy atau pembesar Mekah yang masuk Islam. Artinya apa? Dianggaplah ini adalah mu'alaf, ya. Jadi mu'alaf. Nah, semacam tokoh-tokohnya. Terus kemudian siapa lagi? Wa atau Uyainah bin Hisn. Kemudian memberi juga kepada Uyainah bin Hisn mislu dzalik, seperti itu juga 100 ekor unta. Ya. 100 ekor unta, Pak. Padahal ketika mereka memerangi kaum muslimin, bukannya mendapatkan harta rampasan perang, malah torok, ya, tekor gitu. Ya. Tetapi ketika ikut muslim, sudah jadi muslim, baru perang hanya beberapa gebrakan saja, terus kemudian pulang sudah membawa 100 ekor unta. Bayangkan kalau 100 ekor unta itu, satu unta itu misalkan 20 juta. Nah, itu sudah dapatkan berapa? 2 miliar. 2 miliar. Ya. Itu andai kata, ya, dihargai per ekor untanya 20 juta. 2 miliar. Kira-kira 2 miliar itu ono sing wis tahu nyekel duit 2 miliar ngono. Nate nulis mawon. Padha-padha gak tahu nih. Gue nek kula Pak Yon niku lek. Nate nulis mawon. Oh, nate nulis. Ya. Nah, sampai sekian itu. Terus kemudian tokoh-tokohnya diberikan seperti itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian wa atonasan, dan beliau memberikan kepada beberapa manusia min asyrafil arabi.
yaitu dari kalangan pembesar-pembesar atau tokoh-tokohnya orang Arab yang ikut berperang, atau yang sudah masuk Islam, ya. Wa asarahum yauma idzin fil qismati, dan beliau mendahulukan mereka, yaitu para tokoh-tokoh itu yauma idzin pada hari itu fil qismati, dari pembagian atau di dalam pembagian ghanimah. Faqala rajulun, kemudian ada seorang laki-laki yang dia itu berkata, wallahi inna hadhi qismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullah. Jadi ada seseorang setelah melihat semacam itu, lha ngiyatasi wong mlebu Islam perang ya ora tenanan, ya ora wani ning ngarep, ning mburi mik rame bengak-bengok tok, tapi begitu menang dapat bagian kok didhisikno. Atik leh nguwai ora titik, ya, 100 ekor unta, ya Allah. Sedangkan para sahabat itu yang mereka menggos, ya, mereka sudah melakukan perjalanan dari Madinah sampai Mekah, terus kemudian dari Mekah ke Hunain, lho kayak ngoten niku. Berarti kan mereka sudah menguras tenaga, mereka sudah menghabiskan bekal mereka dan lain sebagainya. Ternyata gak dibagi, ya, orang dan dindumi. Nah, akhirnya merasa apa kata niku? Iri. Ya gelo niku ya. Oh gelo banget kayak ngoten niku, ya. Nah, gelo seolah-olah ini menyesalkan diri bahwasanya ini adalah pembagian yang tidak adil. Ngoten niku ya, menyatakan bahwasanya ini adalah pembagian tidak adil, pembagian yang tidak adil. Memang secara kasat mata seperti itu keadaannya, tetapi kan nggak tahu apa tujuan Rasulullah SAW, ya. Nah ternyata salah satunya diantaranya, coba jenengan buka di surat At-Taubah ayat yang ke 60. Surat Taubah surat 9 ayatnya 60. Ayat 60. Ye. Silakan dibaca. Rom. Oh, gak ada. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya mu'alaf atau dalam kurung mu'alaf untuk memerdekakan hamba saya, membebaskan orang-orang berhutang untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, makanya di situ yang namanya sodakoh itu diantaranya sodakoh itu yang dimaksud zakat. Sodakoh itu ada dua, sodakoh wajib dan sodakoh sunnah. Nek wajib jenenge zakat, nek sunnah infak. Kalau nanti ada pertanyaan, infak itu ada dua, sampean jawab, sampean wali. Infak wajib itu namanya zakat, infak sunnah namanya sodakoh. Nanti nih, nek ulangan kok ngono. Ya jawaban nih. Nah ini makanya di poin berapa ini diantaranya sodakoh itu diperuntukkan pada yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang kedua itu amil, ya. Terus kemudian yang ketiga adalah wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang dilembutkan, dilunakkan hatinya. Nah, inilah para mu'alaf. Mereka baru masuk Islam beberapa hari yang lalu. Ya. Terus kemudian setelah masuk Islam langsung diajak perang. Gitu ke? Langsung diajak perang, qadarullah perangnya menang, ya. Makanya orang-orang yang perlu dilunakkan hatinya ini yang didahulukan. Sehingga mereka merasa dihargai, dihormati di dalam Islam ini. Meskipun yang sebelumnya mereka tuh begitu bencinya kepada Rasulullah SAW dan muslimin, ya. Tapi begitu akhirnya apa? Mendapatkan kemenangan, Rasulullah melembutkan mereka dengan apa? Tanpa modal. Modalnya apa? Rampasan perang. Kan orang bodoh nih dewi, ya. Dari rampasan perang ini orang-orang mu'alaf ini didahulukan. Sehingga apa? Mereka merasa dihormati, merasa tersanjung, merasa dihargai dan lain sebagainya. Sehingga keislaman mereka akan menjadi lebih kuat. Kok rabian-bian aku mlebu Islam, nah, akhirnya kan begitu,
Ya, kaya dene wong nikah lho, kok rabian-biyen nikah ngono niku. Bareng wis ora rasane ya rasa dinikah, ya udah. Wis. Nah, terus kemudian ini ada seorang tuh yang bergumam kayak begitu. Padahal Rasulullah ini adalah membagi itu karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru gitu ya. Nah, ini ternyata inilah sesuatu kadang-kadang kita itu melihat gak cocok nek ini karena apa? Ukurannya mengukur dengan hawa nafsunya, mengukur dengan akal atau dirinya sendiri. Nah, terus kemudian dibalik itu bagaimana? Oh, ternyata ada ayatnya begini. Oh, ternyata ada hadisnya begini. Nah, makanya semacam itu ini yang perlu untuk diperhatikan, yang perlu untuk dipahami ya. Jadi jangan mudah-mudah terus kemudian menyalahkan orang lain. Mari dirasani. Sing dirasani apa? Ustaze. Opo nerang dong ini, nerang dong dan lain sebagainya. Lalu setelah ditunjukkan dalilnya, oh ngono ta. Gletek toh, ya. Oh ngono ta tibane gletek. Ya. Ya, satu contoh ya. Ketika kita sholat, ya. Kalau kita mau sholat itu mengikuti Rasulullah, itu kita keluar dari sholat itu sudah diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Di antaranya apa? Ketika membaca amin dan ketika membaca doa iktidal. Ya. Jadi Nabi mengatakan di antaranya, idza qalal imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Ya. Jadi fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau sholat jamaah imam sudah waladdallin, ucapkan amin. Siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat? Nah, malaikat